Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi, 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 pagi. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal melayani profesional terpercaya. Kembali lagi bersama saya Fuad Hasan. Di sini saya akan memberikan gambaran mengenai layanan pertanahan apa saja yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja simak info berikut ini. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal memiliki banyak sekali layanan pertanahan dengan kriteria, yakni yang pertama ada peralihan hak karena proses jual beli, pewarisan, tukar-menukar, lelang, hibah, pembagian hak bersama, maupun pemasukan dalam perusahaan. Yang kedua ada peningkatan hak, misalnya dari sebelumnya hak guna bangunan menjadi hak milik. Yang ketiga ada pemberian hak milik maupun hak guna usaha atau hak guna bangunan untuk perseorangan atau badan hukum, hak pakai untuk perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing atau badan hukum asing maupun badan hukum Indonesia atau instansi pemerintah atau BUMN atau BUMD atau pemerintah asing, dan hak tanah wakaf. Yang keempat ada pembaruan hak, baik hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai. Dan yang kelima ada perubahan hak. Yang keenam ada pemisahan, pemecahan, penggabungan maupun konversi. Yang ketujuh ada wakaf dari tanah bersertifikat dan konversi, pengakuan, serta penegasan tanah wakaf. Yang kedelapan ada pengukuran untuk mengetahui luas maupun mengembalikan batas. Yang kesembilan ada penggantian sertifikat karena hilang, rusak, maupun belangko lama. Yang ke-10 ada pengecekan sertifikat, informasi nilai tanah, dan permohonan surat keterangan pendaftaran tanah. Yang ke-11 ada blokir, sita, dan pengangkatan sita. Yang ke-12 ada hak tanggungan berupa pendaftaran hak tanggungan, roya atau penghapusan hak tanggungan, peralihan hak tanggungan atau kesi, serta perubahan kreditur atau suborgasi. Ke-13 ada pendaftaran dan perpanjangan. Kita juga mempunyai layanan ekspres, yakni LASDI atau layanan sedina dadi atau layanan satu hari jadi, di mana pada LASDI ini memuat beberapa layanan seperti peralihan hak, peningkatan hak dengan syarat tanah dengan luas kurang dari 200 meter, pengecekan sertifikat, roya, zona nilai tanah, dan surat keterangan pendaftaran tanah. Namun ini semua dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari apabila objek tanah sudah. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat menginginkan kemudahan pemenuhan kebutuhan akan informasi, tak terkecuali informasi akan pertanahan. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan aplikasi Sentuh Tanahku yang bisa diunduh secara gratis via Play Store atau App Store. Aplikasi Sentuh Tanahku ini tersedia dalam versi Android maupun iOS. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur seperti: pertama ada info berkas yang memuat informasi daftar perkembangan pengurusan berkas, memuat rincian informasi berkas dari salah satu daftar berkas, serta pencarian terhadap informasi berkas tertentu. Kedua ada plot bidang tanah. Untuk melakukan plotting bidang, pengguna harus memasukkan nomor sertifikat yang akan diploting. Selanjutnya, pengguna harus menggambar bidang tanah tersebut di peta sesuai dengan bentuk dan lokasinya. Selanjutnya, dengan menyentuh menu simpan plot, maka data akan tersimpan di server. Kantor Pertanahan akan memverifikasi data tersebut. Jika plot bidang Anda telah diverifikasi, maka bidang Anda akan muncul di plotting bidang.
Ketiga, ada lokasi bidang tanah. Di sini pengguna memilih wilayah administrasi dari suatu bidang tanah, kemudian memasukkan jenis hak dan nomornya dengan menyentuh tombol proses, maka lokasi bidang tanah dimaksud akan ditunjukkan pada peta yang bersifat interaktif. Keempat, ada info layanan yang menyajikan daftar informasi layanan dan disertakan juga fitur pencarian layanan untuk memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi syarat, biaya, dan jangka waktu penyelesaian serta simulasi biaya. Pengguna dapat memilih jenis layanan yang diinginkan atau mencari berdasarkan kata kunci. Dengan menyentuh layanan yang dimaksud, Sentuh Tanahku akan menampilkan persyaratan waktu dan tarif biaya. Ada juga menu info sertifikat yang menampilkan informasi daftar kepemilikan beserta rincian sertifikat. Jika sertifikat fisik belum tersedia pada daftar kepemilikan sertifikat, pengguna dapat melaporkan informasi sertifikat yang belum tersedia tersebut. Daftar anggunan berfungsi untuk menampilkan informasi daftar kode anggunan dari sertifikat. Daftar sertifikat yang terkait dengan pemilik akun akan ditampilkan sebagai daftar kepemilikan berdasarkan nomor induk kependudukan. Pengguna dapat menyentuh daftar tersebut untuk melihat detail sertifikat. Dari detail sertifikat tersebut, pengguna dapat melihat lokasi bidang tanahnya di peta atau membantu plotting bidang tanah tersebut jika belum terpetakan. Kemudahan yang ditawarkan adalah pengguna terverifikasi tidak perlu mengingat nomor sertifikatnya di seluruh wilayah Indonesia. Jika kepemilikannya belum muncul, pengguna dapat melaporkan kepemilikannya melalui aplikasi ini. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pertanahan. Misalnya, sebelum melakukan jual beli tanah, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang tanah tersebut, atau ketika masyarakat ingin mengetahui lokasi tanah tersebut, dapat tersaji di peta. Masyarakat juga dapat mengetahui persyaratan balik nama atau informasi pelayanan pertanahan lainnya, baik persyaratan, waktu proses, maupun biayanya. Selain itu, apabila masyarakat tidak ada waktu dalam mengurus permohonan pertanahan, mulai tanggal 4 Juli 2022, Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal membuka layanan loket prioritas setiap hari Sabtu dan Minggu, mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Tegal, ayo silahkan datang langsung untuk mengurus sertifikatnya. Namun layanan ini ada ketentuannya, yaitu khusus pemohon langsung tanpa adanya surat kuasa. Itu saja informasi kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya yang berdomisili di Kabupaten Tegal. Pantau terus channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe, karena ada info menarik lainnya yang bermanfaat. Tetap support dengan memberikan masukan, arahan, baik kritik maupun saran, yang sangat kami harapkan agar terus meningkatkan kualitas terbaik dalam proses pelayanan. Terima kasih, selamat menjalani aktivitas dan tetap stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.